Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Ukhtar Ramadhani dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari di Kimia Dasar 1. Jadi selama saya belajar di Kimia Dasar 1, saya belajar pertama tentang pentingnya belajar kimia. Kenapa sih belajar kimia itu penting dan kenapa tuh kita harus tahu tentang apa itu kimia? Nah, itu kenapa kita harus belajar kimia itu? Karena kimia itu mencari jawaban di pertanyaan-pertanyaan yang ada di kehidupan kita. Kayak misalnya bumi ini terbuat dari apa, komposisi zat untuk apa ya, komposisi zat saat berinteraksi dengan zat lain. Terus kan di kimia kita juga belajar tentang kenapa sih apel membusuk kayak dan hal-hal sebagainya. Itu yang kita belajar kenapa kimia itu penting bagi kehidupan kita, karena di sekitaran kita itu semua berikatan dengan kimia. Kenapa semua berikatan dengan atom, semua berikatan dengan molekul. Jadi semua itu berikatan dengan kimia. Jadi itulah kenapa pentingnya kita belajar kimia. Yang kedua, saya belajar tentang metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri adalah prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi metode ilmiah ini adalah prosedur, jadi kayak sebuah laporan untuk digunakan oleh profesor-profesor untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, metode ilmiah yang dipelajari di PPT itu ada 4, yaitu 1, membuat observasi dan mengumpulkan data. Di sini itu kita mengumpulkan informasi yang sesuai dengan fakta dan apa yang kita lihat, rasa, dan cium, sesuatu yang bisa kita ukur dan mengatur data supaya kita bisa lihat hubungannya. Jadi ini lebih kayak kita melihat apa yang terjadi di saat itu juga. Yang kedua itu hukum ilmiah. Hukum ilmiah itu hasil dari eksperimen, mengandung apa yang terjadi tapi tidak menjelaskan kenapa terjadinya. Jadi hanya cuman hasil dari eksperimen dan kita lihat apa yang terjadi di saat itu juga, tapi tidak menjelaskan kenapa. Yang ketiga itu hipotesis. Hipotesis itu adalah membuat prediksi. Jadi kita ini membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi saat terjadinya eksperimen. Kita pikir apa yang akan terjadi, karena kan kita sudah mengumpulkan data dan kita juga sudah melihat di hukum ilmiah. Jadi kita membuat prediksi dengan apa yang akan terjadi di eksperimennya. Terus kita juga keempat itu ada teori itu adalah teori di tes. Jadi hasil dari tesnya menjelaskan kenapa terjadinya, dan teori dari ini tuh kita kayak akhiran dari semua hal yang terjadi, kayak apakah kita perlu melakukan eksperimen kedua kali, atau apakah hipotesis kita sama atau hipotesis kita berbeda, kenapa, jika sama itu samanya di mana, dan jika berbeda kenapa berbeda, dan apakah kita perlu melakukan eksperimen lagi. Di kimia dasar kita juga belajar tentang teori atom. Nah, atom sendiri itu adalah partikel kecil submikroskopis penyusun semua zat kimia. Jadi semua zat kimia yang ada di dunia ini itu pasti ada atomnya, karena kalau misalnya tidak ada atom dan tidak ada ikatan, namanya bukan termasuk zat kimia. Nah, atom itu sendiri adalah penyusun semua di dunia mikroskopis. Jadi kita semua ini terbuat dari atom. Kasur ada atomnya, galon juga ada. Pokoknya semua di dunia ini pasti ada atomnya. Terus atom itu sendiri adalah partikel terkecil yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat tertentu itu tersusun oleh elektron, yaitu elektron, neutron, dan proton. Jadi atom itu terdiri dari 3 itu, dari elektron, neutron, dan proton. Kalau misalnya salah satu dari ini tidak ada, itu namanya bukan atom. Di kimia dasar kita juga belajar tentang zat murni dan campuran. Nah, apa sih zat murni dan campuran itu? Zat murni sendiri adalah
zat yang bersifat homogen yang hanya mengandung satu jenis atom atau molekul. Jadi zat murni ini benar-benar pure murni tanpa adanya campuran dari apapun, karena kan dia homogen dan hanya terdiri dari satu molekul saja. Contoh dari zat murni itu sendiri ada aluminium, besi, terus juga ada emas murni. Itu kan tiga-tiga ini itu adalah zat murni dari periodic table ya. Mereka ini benar-benar tidak ada zat-zat lain yang di dalamnya, hanya zat mereka sendiri yang terdiri dari satu molekul. Yang kedua itu adalah campuran. Zat campuran itu sendiri adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat. Jadi zat campuran ini adalah campuran dari beberapa zat murni. Jadi mereka ini bercampur gitu ya. Contohnya itu ada CO2 dalam air, jumlah desis yang bervariasi dalam soda. Jadi kalau saya CO2 itu kan karbon dioksida, terus kan dicampur dengan air, itu kan menjadi sebuah materi baru, zat baru yang campuran, yaitu minuman bersoda. Terus di zat campuran itu terbagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen sendiri adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna, karena kan mereka homogen, jadi homogeneous, yaitu tercampur dengan sempurna. Jadi zat campuran homogen ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ataupun dipisahkan. Mungkin bisa dipisahkan, tapi prosesnya akan sedikit berbeda. Jadi nggak bisa kayak disaring gitu. Nah, contoh dari zat homogen ini sendiri, ini contohnya itu air garam, sirup, air gula. Itu kan kita nggak bisa ya memisahkan air garam ataupun air gula, karena mereka sudah menyatu, ya kan. Jadi zat penyusunnya itu kita tidak bisa membedakan. Zat penyusunnya kita tidak bisa membedakan apakah kayak air gula atau air garam. Emang kita bisa membedakan mana yang air, mana yang gula, mana yang garam? Tentu saja tidak. Jadi kita nggak bisa membedakan zat penyusunnya. Yang kedua itu ada campuran heterogen. Campuran heterogen sendiri adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Jadi kita masih bisa melihat dengan mata telanjang tentang zat-zat partikel-partikel yang ada di campurannya. Contohnya itu kayak air dan kopi, air dan tepung, air dan pasir. Itu kan kita masih bisa melihat mana yang air, mana zat yang lainnya. Jadi kita masih bisa melihat zat penyusun yang masih bisa kita bedakan. Jadi masih bisa kita pisah, mungkin nggak pisah sempurna, cuman masih bisa kita lihat dan masih bisa kita bedakan. Di kimia dasar kita juga belajar tentang teori atom. Teori atom sendiri ada 4. Pertama itu adalah teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Aku akan menjelaskan satu-satu tentang teori atom ini. Yang pertama itu adalah teori atom Dalton yang dikemukakan saat 1803. Nah, di teori ini Dalton menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang digambarkan seperti bola pejal dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom dari unsur yang sama, massa dan sifatnya juga sama. Ketiga, senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan dan penggabungan kembali atom-atom sehingga atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Jadi Dalton ini menyatakan bahwa atom itu kayak bola pejal yang nggak bisa diubah, nggak bisa dihilangkan. Yang kedua itu ada atom Thomson yang dikemukakan saat 1897. Nah, di model atom Thomson sendiri dia mengemukakan dua hal, yaitu satu, atom mengandung elektron yang bermuatan dan elektron-elektron tersebut tersebar merata di dalam seluruh atom. Yang kedua itu atom diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Jadi teori atom Thomson sendiri dia menyatakan bahwa
atom itu seperti bola yang bermuatan positif tapi dikelilingi oleh muatan-muatan yang negatif. Nah, yang ketiga itu adalah teori atom Rutherford. Ya, di teori atom Rutherford ini dia dikemukakan saat tahun 1911. Nah, dia mengemukakan 4 teori, yaitu satu, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Kedua, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya berpusat pada inti atom. Ketiga, atom bersifat netral, jumlah muatan plus sama dengan jumlah muatan minus. Jadi jumlah muatan proton sama dengan jumlah muatan elektron. Yang 4 ini di dalam atom elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom. Jadi di atom Rutherford ini dia mengemukakan bahwa atom itu ada lintasan sendiri yang mengelilingi apa? Jadi elektron mengelilingi proton dan proton yang bermuatan positif itu sama dengan elektron yang bermuatan negatif. Nah, yang keempat itu adalah teori atom Bohr yang dikemukakan saat 1913. Teori atom Bohr sendiri ada 3, yaitu satu, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan yang di tingkat energi tertentu yang disebut kulit atau orbit. Yang kedua, selama beredar dalam lintasan, elektron tidak mengalami perubahan energi. Yang ketiga, elektron dapat berpindah, yaitu seperti menyerap energi, sebenarnya energi rendah ke energi tinggi, menghantarkan energi tinggi ke energi rendah. Jadi di atom Bohr ini dia mengemukakan bahwa sama seperti atom Rutherford dan atom Thomson, elektron mengelilingi neutron. Tapi bedanya dari atom Bohr dan Rutherford ini, kalau Rutherford dia memiliki lintasan, atom Bohr mengemukakan bahwa atom itu memiliki lintasan pada tingkat tertentu. Jadi kayak ini misalnya proton. Nah, di atom Bohr ini memiliki lintasan yang kulit. Satu, terus nanti ada lintasan lagi, kedua, ada lintasan lagi, ketiga. Nah, atom elektron itu sendiri bisa berpindah tempat dari yang tinggi ke rendah, dari yang rendah ke tinggi. Jadi dia bisa berpindah tempat. Jadi itu saja pembelajaran tentang kimia dasar yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen. Apa sih elemen itu? Elemen adalah zat sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Elemen juga dapat diartikan sebagai zat yang terdiri dari atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Apa aja komponen elemen itu? Antara lain ada proton, neutron, dan elektron. Simbol kimia adalah relasi singkat yang berasal dari nama ilmiah unsur. Contohnya, S untuk sulfur dan Si untuk silikon. Yang kedua, hidrat. Apa hidrat itu? Hidrat adalah senyawa yang terbentuk dari penyatuan air dengan zat lain. Hidrat biasanya mengandung air dalam bentuk molekul H2O. Hidrat juga dikenal dengan padatan kristal yang kehilangan struktur dasarnya setelah air yang terikat dihilangkan. Yang ketiga yaitu struktur molekul dan atom. Molekul adalah kumpulan 2 atau lebih atom yang terikat secara kimia. Molekul dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, molekul unsur, yaitu molekul yang tersusun dari atom yang sama. Contohnya molekul hidrogen, oksigen, nitrogen, dan metana. Yang kedua, molekul senyawa, yaitu molekul yang tersusun dari atom yang berbeda. Yang ketiga, molekul diatomik, yaitu molekul yang terbentuk dari 2 atom, baik atom yang sama maupun berbeda. Yang keempat, molekul poliatomik, yaitu molekul yang tersusun dari 3 atau lebih atom, contohnya ozon dan belerang.
Struktur atom. Atom adalah unit dasar dari materi yang terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Elektron dalam molekul berperan penting dalam membentuk ikatan kimia dengan unsur lain. Ikatan kimia yang dapat terbentuk antara lain ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Nabila Noviana dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia dasar, struktur elektron atom, pengertian, susunan, dan konfigurasinya. Struktur elektron atom tidak kalah penting dibandingkan atom sebagai intinya. Hal ini karena susunan elektron berkaitan dengan fungsi gelombang elektron beserta energi yang berhubungan. Meskipun elektron tak termasuk dalam inti atom, namun tanpa adanya elektron maka sebuah atom tak akan berfungsi dengan baik. Persoalan susunan elektron merupakan bagian yang sangat penting saat kita akan mempelajari atau meneliti tentang gerak mekanika kuantum sistem molekuler. Komputer modern merupakan peralatan wajib yang sangat penting keberadaannya untuk memecahkan atau menganalisa susunan elektron. Mengenal struktur elektron atom. Pembahasannya tentang struktur elektron atom tidak terlepas dari beberapa bagian penting lainnya seperti konfigurasi elektron maupun struktur atom itu sendiri. Elektron sebagai unsur yang senantiasa berputar dan mengelilingi inti atom mempunyai sejumlah lapisan kulit atom pada tingkatan energi tertentu. Struktur elektron atom berdasarkan disiplin ilmu kimia kuantum merupakan kondisi dari pergerakan elektron yang dipicu oleh inti atom yang stasioner dalam suatu medan elektrosemi. Struktur atom mengandung 3 bagian, yakni elektron, neutron, dan proton. Semua bagian atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Adapun inti atom hanya terdapat 2 unsur, yakni proton dan neutron. Sedangkan di luar inti atom adalah elektron yang bertugas mengelilingi inti atom. Struktur atom adalah hal yang paling besar dari materi atom, memiliki strukturnya masing-masing. Struktur dari atom yang sangat jelas dan rinci, yakni inti atom dan awal elektron. Inti atom dikelilingi oleh partikel elektron. Inti atom bersifat campuran, dalam arti mengandung muatan positif yang disebut proton dan mengandung muatan netral yang disebut neutron. Sedangkan elektron memiliki muatan negatif yang bersifat mengelilingi inti atom. Sangat jelas sudah struktur elektron atom dan hal tersebut sudah diajarkan. Sedangkan di luar inti atom adalah elektron, proton, neutron berada di dalam inti atom. Proton mempunyai muatan positif dan menarik dalam partikel elektron untuk berada di dekatnya, sehingga elektron hanya bekerja mengelilingi inti atom, yakni proton dan neutron. Konsep struktur atom. Konsep struktur atom. Sebelum membahas lebih jauh tentang struktur elektron atom, kita akan sedikit mengulang tentang susunan atom berdasarkan bahasa. Atom berasal dari kata atomos. Kata ini terdiri dari A yang artinya tidak, sedangkan tomos artinya terbagi.